Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Linar. Hari ini Ibu mau membahas tentang pembelajaran tematik kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya kalian simak video berikut dengan baik ya. Dari mana? Jajan, tinggal satu Ki. Laper. Tuh, perhatiin. Ini makanan tidak sehat, Doke. Tapi enak. Nggak semua yang enak itu sehat, tahu? Dengerin ya, sebagian jajanan yang dijual di pinggir jalan itu bisa mengandung boraks, formalin, dan rodamin B. Makanya, jangan sekali-kali makan makanan itu. Tapi kan nggak semua jajanan kayak gitu. Iya memang sih, tapi kan bisa loh dibedain makanan yang pakai bahan-bahan itu sama makanan sehat. Gimana caranya? Nih, lihat. Aku pernah ngerekam omongan guruku di sekolah. Tahu nggak kalian membedakan makanan yang sehat dengan makanan yang mengandung bahan pengawet seperti borak, formalin, atau rodamin B itu? Berikut ciri-ciri makanan yang mengandung borak. Teksturnya itu kenyal, mengkilat, dan warnanya lebih putih. Bagaimana sih Miss ciri-ciri makanan yang mengandung formalin itu? Ciri-cirinya adalah makanan tersebut awet selama berhari-hari, bahkan bisa dalam hitungan berbulan-bulan. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung rodamin atau kalian lebih mengenalnya dengan zat pewarna berbahaya. Cirinya bagaimana? Warna makanan atau minumannya itu sangat kuat dan tidak menyatu. Jadi, kalau kalian menemukan makanan atau minuman yang ciri-cirinya sesuai yang Miss sebutkan tadi, lebih baik tinggalkan. Itulah video yang harus kalian tahu supaya kalian bisa memilih makanan apa yang harus kalian konsumsi dan tidak boleh kalian konsumsi. Nah, sekarang kita kembali ke makanan yang sehat. Tahukah kamu apa sajakah makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang banyak mengandung gizi, banyak mengandung vitamin, mineral, kalsium, fosfor, lemak, dan karbohidrat. Nah, diantaranya adalah terkandung dalam buah-buahan, sayur mayur, lauk pauk, dan makanan pokok serta susu. Biasanya kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Seperti di bawah ini adalah iklan tentang pentingnya mengkonsumsi ikan karena di dalam ikan terkandung sumber protein yang baik, vitamin, dan mineral yang bagus untuk tubuh kita. Iklan, kalian tahu apakah iklan itu? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Media penyampaian iklan ada beberapa. Yang pertama adalah media cetak, terdiri dari koran, majalah, dan poster. Kemudian ada juga media elektronik yang terdiri dari televisi, radio, dan internet. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan, supaya iklan dapat dimengerti dan
cepat dipahami. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan. Mari kita amati contoh iklan berikut. Nah, dalam iklan ini ada seorang anak yang mengkonsumsi buah-buahan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Kata kunci dari iklan di samping adalah pertumbuhan otak anak, dan tujuan dari iklan di samping adalah mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anaknya. Apa kalian suka mengkonsumsi susu? Pasti suka ya, karena susu mengandung banyak protein. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, salah satu penghasil susu adalah sapi. Mari kita pelajari bagaimana sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang salah satunya adalah sapi. Tahukah kamu apakah hewan ruminansia itu? Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada beberapa hewan yang terdiri dari jerapah, kambing, kelinci, dan sapi. Kesemua hewan itu adalah merupakan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, untuk lebih mengenalnya, mari kita pelajari lebih lanjut tentang alat pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama adalah mulut. Di dalam makanan masuk ke dalam mulut, di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Kemudian makanan masuk menuju esofagus. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dari esofagus, makanan masuk ke rumen. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah itu, makanan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, agar tidak ada benda asing yang masuk ke omasum. Setelah retikulum, makanan menuju omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dari omasum, makanan kemudian masuk ke abomasum. Di abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus. Kalian tahu tidak anak-anak, usus sapi dewasa panjangnya bisa mencapai 40 meter loh. Nah, bayangkan ya sepanjang apa. Di dalam usus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan fermentasi. Nah, makanan yang diserap, makanan yang tidak terserap dibuang melalui anus. Nah, itulah proses pencernaan pada sapi. Selanjutnya, alur pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah mulut, dari mulut ke esofagus, kemudian menuju ke rumen atau perut besar. Pada waktu sapi istirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Dari mulut, makanan masuk ke retikulum atau perut jala, kemudian ke omasum atau perut kitab, kemudian makanan menuju abomasum atau perut asam, dan lalu makanan diserap oleh usus. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak diserap dibuang ke anus. Nah, itulah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Semoga dapat dipahami supaya kita lebih mengetahui bagaimana nanti perbedaan pencernaan makanan pada hewan dan pada manusia. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu konsumsi makanan yang bergizi supaya badan kita sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.